Pemirsa, beberapa orang yang sudah melewati umur 40 mulai mengeluhkan adanya penurunan kondisi fisik, di mana tubuh perlahan-lahan akan mengalami penurunan fungsi organ dan bagian tubuh lainnya. Misalnya mudah lelah dan kemampuan penglihatan mulai berkurang. Penurunan fungsi organ dan bagian tubuh ini juga dapat terjadi pada jantung, di antaranya melemahnya fungsi jantung. Jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti dan berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kesehatan jantung dipelihara sejak muda agar terhindar dari berbagai penyakit yang dapat merusaknya. Lantas pemirsa, seperti apa tips untuk menjaga kesehatan jantung bagi seseorang dengan usia lebih dari 40 tahun? Apa yang harus dilakukan? Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Eni Tarlin dan juga rekan saya Dr. Boyke Dianugraha di Dr. Hidup Boyke Sehat. nih beberapa orang nih ya yang sudah melewati usia 40 tahun ini ternyata mulai mengalami penurunan kondisi fisik nih. Jadi tubuh itu perlahan-lahan mengalami penurunan fungsi organ. Dari mulai macam-macam ya. Macam-macam dari ujung mulai kepala, mata, sini. Termasuk juga organ keperkasaan juga loh. Sebelum lompat ke sana, mendingan kita ngomongin yang penting juga di dada nih. Yang paling penting jantung tapinya ya. Ya kan. Nah, ini mengenai melemahnya fungsi jantung bukan Dr. Boyke yang akan ngomongin, tapi ini sudah ada narasumber kita, Dr. Erika, spesialis jantung dan pembuluh darah. Ini katanya sudah ada researchnya ya dok ya, di usia 40 tahun ini kita mesti waspada gitu ya. Life begin at 40 tapi semua melemah ya. Tapi tetap optimis, makanya hari ini harus pantengin nonton Hidup Sehat TV One, kan kita bakal bahas nih ya kan. Nah, dan jangan lupa kita juga kita buka interaktif call buat teman-teman atau semuanya yang lagi nonton Hidup Sehat di sini. Mau konsultasi gratis bersama dengan Dr. Erika, spesialis jantung pembuluh darah, boleh langsung hubungi hotline berikut ini di bawah ini ya. Oke, nah ini Dr. Erika, ini kan mengenai lemah jantung. Lemah jantung di usia 40 tahun ini. Nah, dari kita penasaran nih tentang surveinya atau penelitiannya tuh seperti apa sih dok, silahkan. Ya, jadi benar, jadi ada satu penelitian ya di Copenhagen, Denmark ya. Jadi ada suatu studi memperlihatkan, dia meneliti kelompok-kelompok usia 40 tahun ke atas ya. Jadi starting 40 tahun, lalu dinilai bagaimana risiko untuk penyakit jantungnya. Untuk penyakit jantungnya. Dia melakukan studi dan ternyata betul bahwa di usia 40 tahun itu sudah terjadi namanya subclinical atherosclerosis, atau kita bilang belum ada gejala, tapi ternyata saat diperiksa dengan pemeriksaan yang lebih detail itu sudah terbentuk ternyata. Terbentuk apa nih? Misalnya terutama atherosclerosis. Atherosclerosis itu kayak seperti ada perubahan di dinding pembuluh darahnya yang akan beresiko itu adalah cikal bakal untuk terjadinya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Kalau pria itu katanya lebih rentan, padahal kan wanita juga memasuki usia-usia menopause kan juga rentan juga. Betul. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Jadi artinya para pria, para wanita. Bener. Jadi kalau misalnya perempuan itu selama masih menstruasi, dia masih mempunyai kadar estrogen yang tinggi, dia lebih terlindungi. Ya, sedangkan pria kan tidak punya estrogen ya dok ya. Jadi memang lebih rentan. Karena estrogen sendiri salah satu fungsinya adalah untuk melindungi pembuluh darah. Ya, betul sekali. Sehingga laki-laki itu memang lebih rentan dibandingkan dengan perempuan yang belum menopause. Tapi begitu sudah menopause, apakah risikonya jadi sama nih, imbang? Risikonya sama, betul. Jadi sama ya. Dok, nih nyolong aja nih pertanyaan. Apakah ada melemahnya jantung juga dengan melemahnya organ reproduksi? Ya sebenarnya mungkin tidak berhubungan langsung. Tapi kan sekarang kita jadi namanya degenerative disease ya dok. Artinya ada penyakit-penyakit yang memang karena usia. Yaitu artinya betul kata dokter Arlin tadi. Jadi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa melemah ya. Dan misalnya ada faktor-faktor resiko misalnya yang seperti kayak diabetes, hipertensi itu kan semuanya juga membuat stres oksidatif juga akan membuat gangguan semuanya juga. Oke, nah ini ada penelpon nih dokter yang sudah masuk. Selamat pagi Hidup Sehat, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Ipang di Jakarta.
Mas Ipang di Mas Jakarta. Ipang, silakan. Gimana, Mas Ipang, silakan. ada Dokter Erika. Langsung konsultasi. Ini Dok, saya mau tanya nih Dok, saya kan sudah umur 40-an lah Dok ya. Itu kalau minuman-minuman yang menambah stamina gitu Dok, itu berpengaruh Dok ya buat kesehatan, buat umur-umur saya ini. Menambah stamina, Jantungnya gitu atau gimana? Maksudnya ya? Ya kan banyak minuman kemasan dan sebagainya, dan orang kan cenderung untuk instan. Ya, oke. Sudah? Itu Ya, aja? silakan Oke. dokter. Jadi gini, kalau misalnya sebenarnya yang paling baik itu adalah menjaga kesehatan tubuh itu dengan pola hidup sehat gitu ya. Jadi artinya suplementasi itu diperbolehkan, tapi namanya aja suplemen, artinya menambahkan. Kan. Sebenarnya utamanya itu adalah bagaimana pola hidup kita, ya salah satunya adalah makanan. Bagaimana apa yang masuk ke dalam badan kita itu yang paling penting. Jadi keseimbangan 4 sehat dan 2 sempurna, tapi juga harus diperhatikan seperti cara pengolahannya, jangan terlalu banyak minyak, ya nggak Dok, terlalu banyak santan, goreng-gorengan, itu dihindari. Yang agak susah ya. Betul. Yang enak-enak itu. Jadi sebenarnya yang enak-enak tidak boleh ini. Bukan nggak boleh sih Dok, dikurangi ya. Dikurangi ya. Bukan nggak boleh ya. Yang enak-enak dikurangi. Berarti kembali ke pertanyaannya Mas Ipang tadi, jadi sebenarnya gimana? Sebenarnya kalau misalnya ditanya boleh tidak ya, diperbolehkan saja, cuman kita harus lihat utamanya dulu yang diperbaiki gitu. Artinya lebih baik pola hidup sehat dulu, sesekali tambahan suplementasi diperbolehkan. Cuman artinya bukan menjadi utama, jadi kita tidak menjaga makanan kita, tapi kita nambahin suplemen, itu artinya kurang efektif lah ya, kira-kira seperti itu. Nah dan juga untuk minuman-minuman seperti itu tuh juga harus waspada juga ya, kadang-kadang lebih banyak gulanya. Betul. Nah ini ada fakta dan mitos nih juga. Pria dan wanita yang merokok ini katanya akan memiliki usia jantung yang lebih tua dibanding usia biologisnya. Gimana? Ini fakta atau mitos Dok? Ini fakta, betul fakta sekali. Tuh, yang ngerokok. Siapa di sini yang merokok? Kalau ngerokoknya kan suka bilang, kita kan rokok elektrik, kita kan vape. Emang tetap aja sama. Betul. Kalau sekarang penelitian sudah banyak yang publish bahwa sekarang vape itu juga sama ternyata risikonya seperti merokok biasa. Gitu. Jadi tetap tidak dianjurkan. Jadi memang studi-studi sudah establish ya, mengeluarkan bahwa hasil bahwa orang yang merokok itu 50% ke atas beresiko untuk penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Berarti saya mau kembali lagi nih Dok ke penelitian yang sebelumnya, kan dibilangnya 40 tahun itu udah mulai melemah. Betul. Apakah dengan merokok nih bisa di 30 tahun udah mulai melemah atau gimana? Karena banyak loh yang merokok dari SD, SMP. Betul, bahkan ya ternyata yang namanya proses aterosklerosis yang tadi saya bilang, pengersaan perubahan dari struktur pembuluh darah yang berisiko untuk penyumbatan, itu mulai terjadi, ada penelitian yang mengatakan usia 20 tahun pun sebenarnya sudah terjadi. Jadi makanya kenapa tadi betul dikatakan bahwa menjaga kesehatan jantung itu enggak start 40 tapi start early is better gitu. Jadi semakin muda kita menjaga pola hidup sehat kita, semakin baik sebenarnya. Dok, ada gejala-gejalanya enggak? Tapi tolong jangan dijawab dulu. Saat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, faktanya berolahraga secara teratur minimal 150 menit setiap minggu bisa meningkatkan fungsi jantung, mempercepat pemulihan penyakit, bahkan bisa menghentikan beberapa obat yang digunakan. Olahraga yang dianjurkan untuk pengidap jantung adalah olahraga ringan yang bersifat aerobik, seperti jalan cepat, lari, yoga, dan bersepeda santai yang bermanfaat memicu pelepasan hormon endorfin. Meski begitu, perhatikan tips olahraga bagi penderita jantung berikut ini. 1. Bicarakan terlebih dahulu dengan dokter. Tanyakan apakah jenis olahraga yang ingin dilakukan aman untuk kondisi kesehatanmu dan cari tahu kegiatan apa saja yang harus dihindari. Kedua, pemanasan dan pendinginan. Kedua hal ini sangat penting untuk mencegah jantung meningkat drastis secara mendadak yang dapat mengakibatkan risiko yang serius. Ketiga, selalu pantau denyut jantung. Keempat, bawa obat jantung. Kelima, jaga tubuh tetap terhidrasi. Keenam, segera berhenti ketika merasa lelah, mual, pusing, sesak napas, dan nyeri dada saat berolahraga. Terakhir, rutin berolahraga. Lakukanlah 3 hingga 5 kali seminggu selama kurang lebih 30 hingga 45 menit yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.